yang pertama itu adalah memahami besarnya cinta Allah kepada hamba-hambanya. Kita harus tahu kalau Allah itu mencintai kita sebesar itu, makanya kita juga harus membalas cinta tersebut. Kemudian senantiasa membersihkan hati dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Jadi kalau mau cinta sama Allah, kita juga harus berusaha untuk mempelajari ilmu agama atau ajaran yang Allah sebutkan seperti itu. Kita lanjut, materi selanjutnya adalah hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain cinta, kita juga harus takut kepada Allah. Takut itu apa? Takut itu dalam bahasa Arab itu khauf. Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang tumbuh dari keimanan dan pengetahuan tentang kebesarannya. Rasa takut ini mendorong seseorang selalu taat dan berhati-hati dalam bertindak. Jadi kalau kita tadi sudah mencintai Allah, pasti ada rasa ketakutan di situ. Karena kita beriman kepada Allah dan kita tahu berapa besar Allah itu, kita tahu berapa pengetahuan kita tentang Allah, makanya kita takut kepada Allah. Kemudian tanda-tanda kita takut sama Allah itu yang pertama, ada tanpa dan ketaatannya kepada Allah. Kalau misalnya kita itu adalah hamba yang taat, berarti kita itu sama dengan takut dengan Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, kita tidak taat kepada Allah, berarti tidak ada ketaatan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Kalau kita tahu kita itu dianjurkan bersikap jujur. Kalau kita bisa berbohong, berarti kita tidak ada takut sama Allah, karena kita merasa Allah itu tidak ada apa-apa yang namanya kita berani berkata dusta. Jadi kita harus menjaga lisan kita ya. Selanjutnya, menghindari diri dan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga pandangan dari kemaksiatan. Kemudian menjauhi makanan haram. Jadi kita tuh kalau kita tahu sama Allah tuh menjauhi perkara-perkara haram atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kaki dan bertangan dari sesuatu yang haram. Jadi yang dijelaskan kalau kita pasti akan menjauhi perbuatan-perbuatan haram karena kita tahu yang benar pada Allah. Dan selanjutnya ada hakikat berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah itu dalam bahasa Arab itu artinya roja. Jadi roja itu adalah sikap berharap akan rahmat dan karunia Allah dengan penuh optimisme. Roja harus disertai dengan usaha dan amal soleh, bukan hanya harapan tanpa tindakan. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah takut kepada Allah, kita juga harus menunjukkan rasa roja ini, berharap kepada Allah, berharap akan kasih sayang Allah. Jangan sampai kita hanya takut kepada Allah tanpa ada rasa harap kepada Allah. Kemudian untuk roja ini kita juga tidak boleh hanya berharap saja kepada Allah tanpa melakukan tindakan-tindakan yang mendukung agar harapan-harapan kita itu tercapai. Selanjutnya yaitu cara menunjukkan sifat roja. Yang pertama, muhasabah atas sifat Allah. Jadi kita harus muhasabah diri apa saja sebenarnya yang Allah sudah kasih ke kita, nikmatnya itu apa saja seperti itu. Kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran. Selanjutnya juga meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha sempurna, kita tidak akan takut untuk berharap kepada Allah, dan kita akan terus bergantung kepada Allah serta berharap kepada-Nya. Selanjutnya, manfaat sifat roja. Jadi roja itu mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa semangat dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita merasa ada harapan kepada Allah, maka kita bergantung kepada-Nya. Dan ini menunjukkan rasa senang dalam kita menjalani kehidupan. Karena semangat itu berasal dari harapan kita kepada Allah. Kemudian merasa kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, maka ketika kita beribadah itu terasa senang. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sifat optimis. Kalau kita banyak berharap kepada Allah, kita pun selalu berpikir positif dan optimis untuk mencapai segala hal yang kita inginkan. Kemudian materi yang keempat ada hakikat tawakal kepada Allah. Nah, tawakal itu berarti berserah diri kepada Allah. Setelah melakukan usaha secara maksimal, kemudian orang yang bertawakal itu menerima hasil dengan ikhlas dan yakin bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Jadi tawakal ini dilakukan ketika kita sudah berusaha secara maksimal, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Berikut
Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kepada Allah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah, jadi kita itu terhindar dari godaan-godaan setan. Kemudian memperoleh nikmat yang tiada henti dan menghargai hasil usaha. Jadi apapun yang Allah kasih kita menghargainya, memaknainya dengan baik. Gitu. Oke, jadi tadi materi yang disampaikan ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Nggak ada yang tanya, berarti ibu anggap kalian semua paham apa yang disampaikan. Jadi hari ini kita mau memperdalam pemahaman kalian dengan menganalisis suatu masalah. Nah, jadi nanti ibu bentuk kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan mendapatkan satu masalah, dari mana kalian nanti harus mendiskusikannya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Jadi nanti kalian tulis jawabannya di sini sambil menganalisis apa sih sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi analisis masalahnya ya, pertama untuk kelompok 1. Rizky dikenal sebagai siswa yang rajin sholat dan aktif di kegiatan hobis. Namun dalam kehidupan sehari-hari ia sering menyontek, berkata kasar pada teman dan kemudian meremehkan orang lain. Rizky merasa bahwa selama ia rajin beribadah, Allah pasti mengampuni kesalahan karena Allah Maha Pengampun. Nah, ini kalian analisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di sini ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk analisis masalah yang kedua, ada yang Dina itu gagal meraih kebutuhan yang dia targetkan. Dia merasa kecewa dan berkata, aku sudah berdoa, kalau Allah mengizinkan, dia berarti yang dirinya. Sejak itu Dina menjadi malas belajar, tidak mau memperbaiki kesalahan dan hanya berharap keajaiban datang. Jadi kalian harus menganalisis kedua masalah ini sesuai kelompok yang akan dibagi. Baik, untuk kelompok 1 ini Mbak Salma, Mbak ini sama yang belakangnya ya. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Ainun dan teman-temannya yang sebelah situ ya. Ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ini untuk kertasnya nanti dijawab dulu ya. Oke, silahkan didiskusikan bersama-sama ya anak-anak. Apakah ada yang kesulitan? Belum berpikir kebetulan. Ya, silahkan dibaca dan dicermati. Kira-kira apa jawaban dari masalah tersebut? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya kepada ibu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Aman. Masih mencari ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, belum. Nanti bisa mencari ibu ya kalau ada yang ditanyakan. Dibaca di depan presentasi ibu. Ya, nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya maju perwakilan. Oke? Ya. Kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Ini nanti jawabannya langsung dipresentasikan di depan gitu. Iya, betul. Jawabannya Perwakilan saja ya, Bu. apa? Perwakilan saja kan? Ya, perwakilan satu kelompok 1 ya. Siap. Kelompok 1 katanya udah siap, Bu. Sudah siap kelompok 1. Oke, kita tunggu kelompok 2 sekalian selesai ya. Oh, baik. Sebentar dulu dikit lagi. Sudah, Bu, sudah. Oke, karena sudah bisa maju perwakilan kelompoknya ya. Semangat kelompok 1. Kelompok 2 disemangati. Oh iya. Oke. Dari kelompok 1 ada perwakilan dari Mbak Siapa nih? Mbak Salma. Oke, silakan dibaca Mbak. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawabannya itu belum sepenuhnya. Pertanyaannya jadi ya. Apakah
sendiri sehingga depannya hanya berupa angan-angan kosong karena dia tidak berusaha. Terus selanjutnya konsep tawakal yang benar itu seperti apa? Jawabannya adalah tawakal berarti berusaha sekuat tenaga untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah karena pada dari hasil sampai ke depan Allah. Solusi dari perbuatan Dina yaitu Dina seharusnya bangkit, mengevaluasi kesalahannya, belajar lebih giat dan tetap berharap kepada Allah dengan penuh optimisme. Dengan begitu, roja dan tawakal bisa berjalan dengan seimbang. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali. Nah, jadi sudah bagus ya, teman-teman semua sudah mulai paham apa yang disampaikan. Bagus untuk kalian semua. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari sini? Tidak, sudah paham sekali. Sudah paham, sebentar, bagus sekali. Jadi, untuk kesimpulan pada materi ini kita baca bersama-sama ya. Iya, Bu. Baca Kesimpulan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terlihat dalam ibadah dan akhlak sehari-hari. Rasa mau membuat kita menjauhi perbuatan dosa. Roja menumbuhkan harapan yang disertai usaha. Dan tawakal berarti berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal. Keempat, sikap ini harus berjalan seimbang agar iman tercermin dalam perilaku nyata. baik, sudah keren sekali teman kalian. Jadi materi saya ini cukup sampai segitu dulu ya. Nah, jangan lupa materi yang kalian dapatkan tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Agar tidak sia-sia dalam bagian kita. Dipahami? Bisa. Nah, ini buat kalian ada nggak yang mau bertanya sama materi hari ini? Tidak. Ada, oke. Tadi sudah paham semuanya ya? Insya Allah. Tetap jangan lupa diterapkan ya anak-anak. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ibu mau kalian membuat poster digital yang membahas tentang salah satu sifat-sifat tadi yang harus kita miliki ya. Bisa dipahami? Bisa. Dapat dikumpulkan di depan ya. Oke. Jadi cukup sekian untuk pelajaran hari ini.